Halo, selamat malam. Selamat malam semuanya. Suara saya jelas? Baik, malam ini kita melanjutkan pembahasan tentang organisasi. Tapi sebelumnya saya minta maaf karena kebetulan suara saya hari ini kurang baik. Kebanyakan di luar. Maklum Indonesia khususnya Medan sangat panas sekali dan air kurang. Baik, malam ini kita akan melanjut tentang pembahasan organisasi. Kalau malam kemarin, minggu lalu kita berbicara tentang organisasi, asal muasal organisasi, dan pendekatan teori organisasi. Itu kita ulas sebentar ya. Ada 3 ya. Ada pendekatan klasik, neoklasik, sama pendekatan modern. Nah, di dalam hari ini kita membahas sedikit tentang acuan dan pembahasan teori organisasi tersebut. Dan hari ini saya akan memberi tugas kepada saudara-saudari sekalian, mas dan mbaknya sekalian, tapi dikumpul minggu depan ya. Minggu depan paling lama, dan tidak banyak kok yang kita bahas itu tentang pertemuan kita malam ini dan pertemuan kemarin. Cuma hari ini kita hanya membahas tentang acuan dan pembahasan teori organisasi. Baik, sebelumnya mas dan mbak yang minggu lalu ini masuk semua ya, saya rasa ya. Karena hari ini hanya 8 peserta ya, 8 peserta yang hadir hari ini kayaknya. Dan yang izin hari ini Mas Adi Wijaya ya, ketua kelas. Yang lainnya saya belum tahu apakah terlambat atau bagaimana, saya kurang mengerti. Tapi hari ini kayaknya hanya 8, 7 ya, 7. Ada Mbak. Iya benar, ada yang nggak hadir gitu. Lalu ini hari ini yang hadir saya rasa ada 7. Mbak Ira sakit ya hari ini. Oke. Ya, hari ini ada 7. Ada Mbak Eni, Mbak Enik, Mbak Nurul, Mbak Rica, Mbak Romawati, Mbak Satini, dan Mbak Wiwi. Pak Muklisin hari ini mudik. Pak Muklisin ini yang Pak Adi Wijaya ya? Saya namanya di Facebook dengan nama yang di ini kayaknya berbeda. Iya, benar-benar. Ya, Pak Muklisin, Pak Adi Wijaya. Oke. Hari ini kita membahas tentang acuan dan pembahasan teori organisasi. Nah, seperti kita ketahui bahwa organisasi itu di dalam prospek pandangan modern adalah hilang. Ini sudah jelas? Slide-nya hilang ya? Ini ada yang jelas, ada yang hilang. Karena di laptop saya ini kayaknya jelas. Oke, nanti bisa dilihat di ini ya, di YouTube malam ini juga segera saya upload lah kalau sudah selesai di YouTube ya. Oke. Melalui pendekatan modern kemarin kita mengetahui bahwa organisasi itu bergantung kepada lingkungan. Benar gak ya? Ya, pandangan modern kemarin menyatakan bahwa
organisasi itu memiliki ketergantungan terhadap lingkungan, sehingga organisasi itu harus disesuaikan, harus dikondisikan dengan keadaan yang ada pada waktu itu. Jadi organisasi itu tidak bisa berdiri bebas oleh karena dia tergantung kepada lingkungannya. Nah, hari ini juga kita akan berbicara tentang acuan dari organisasi itu sendiri, bahwa lingkungan di dalam organisasi sangat memiliki peran kuat. Jadi peranan lingkungan di dalam organisasi itu ganda. Kenapa saya bilang ganda? Karena organisasi itu meminta input atau meminta sesuatu itu dari lingkungan. Jadi dia menginput atau memasukkan data, memasukkan informasi, memasukkan yang namanya segala sesuatu tentang hal-hal yang berkaitan dengan organisasi itu dari lingkungan, kemudian ditransformasi, ya, diproses, di dalam proses itu ditransformasi untuk diubah. Jadi input itu menjadi output juga, yang tujuannya adalah lingkungan itu sendiri. Jadi lingkungan di dalam organisasi ini memiliki fungsi ganda. Ya, lingkungan di dalam organisasi ini akhirnya tidak hanya berbicara input saja, tetapi juga output itu juga memiliki fungsi di dalamnya. Jadi organisasi ini bergantungnya itu terhadap lingkungan. Kenapa bergantung terhadap lingkungan? Karena organisasi membutuhkan informasi dari lingkungan, itulah yang disebut dengan input, kemudian diproses di dalam organisasi itu, ditransformasi dalam satu program, ditransformasi dalam satu bentuk kegiatan, atau bahkan ditransformasi di dalam suatu hierarki atau tingkatan, dan akhirnya apa yang diproses itu akan dikeluarkan yang disebut dengan output, hasilnya kepada lingkungan itu juga. Contoh program-program organisasi suatu organisasi. Kalau kita di Indonesia kan banyak organisasi, atau bahkan di Taiwan sendiri ada organisasi-organisasi yang juga berdiri dasarnya adalah oleh karena ada informasi dari lingkungan itu, kemudian informasi ini diproses, kemudian dalam bentuk kegiatan setelah diproses akan dikeluarkan, di output ke lingkungan itu juga. Jadi bukan dalam organisasi itu, tapi kepada lingkungan lah dibuat. Nah, itu yang terjadi di dalam lingkungan dalam organisasi. Jadi lingkungan dan organisasi ini menurut pandangan modern sangat berkaitan. Nah, sekali lagi saya mau katakan bahwa lingkungan punya fungsi ganda terhadap organisasi, atau organisasi bergantung kepada lingkungan oleh karena dia mendapatkan informasi dari lingkungan, itu yang disebut input, kemudian diproses, ditransformasi untuk menjadi suatu bentuk yang dikeluarkan kepada lingkungan juga, di output dalam lingkungan juga. Itu yang dimaksud dengan kenapa lingkungan sangat berkaitan erat dengan organisasi, atau organisasi sangat bergantung erat kepada lingkungan. Kemudian di dalam organisasi itu kita mengenal ada dimensi organisasi. Jadi dimensi organisasi inilah yang akan membentukkan atau bagian-bagian atau sudut-sudut pandang daripada organisasi itu sendiri, apa saja yang terjadi dalam organisasi, sehingga organisasi ini bisa terbentuk atau bisa berjalan dengan semestinya. Baik. Di dalam organisasi kita mengenal ada 2 dimensi organisasi. Itu yang pertama adalah dimensi struktural. Nah, dimensi struktural ini sendiri terdiri dari berbagai macam bidang atau berbagai macam dimensi. Yang pertama itu disebut formalisasi. Nah, apa yang dimaksud dengan formalisasi?
Ini berbicara tentang tingkat penggunaan dokumen secara tertulis di dalam organisasi tersebut. Jadi formalisasi ini berbicara tentang mungkin akta, ya, mungkin mukadimahnya, tujuan dasar pembukaan terhadap berdirinya organisasi itu, kenapa organisasi ini berdiri, kenapa organisasi ini ada, bagaimana sejarahnya, mukadimahnya bagaimana. Inilah formalisasi. Saya mau tanya dulu, di dalam negara kita kira-kira negara ini organisasi apa tidak ya? Organisasi. Nah, berarti kalau organisasi punya dimensi. Nah, dimensi struktural. Kira-kira menurut ini mbak semua ya, nggak ada yang laki-laki ya. Kira-kira menurut para mbak di sini, dimensi struktural formalisasi dari negara ini apa ya? Dari negara Indonesia ya, bukan negara Taiwan. Iya, Undang-Undang Dasar 1945 yang kita kenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di situ disebutkan bagaimana negara ini berdiri. Ya, ada mukadimahnya, ada pembukaannya. Kemudian ada batang tubuhnya. Batang tubuh itu terdiri dari berapa pasal? 37 pasal. Kemudian ada penjelasan bagaimana negara ini. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar itulah diketahui apa bentuk atau corak daripada negara ini. Nah, negara kita adalah negara Kesatuan Republik Indonesia, negara yang berdasarkan Pancasila, negara yang memiliki tujuan untuk menyejahterakan kesejahteraan, memajukan kesejahteraan umum dan sebagainya itu. Kemudian bagaimana diatur bernegaranya, bagaimana diatur hidupnya, itu di pembukaan. Itulah berbicara tentang dokumen tertulis daripada suatu organisasi. Nah, sama seperti itu. Kira-kira kalau mbak-mbak yang ada di organisasi, kira-kira apa dimensi struktural formalisasi di organisasinya mbak? Ada yang bisa jawab? Apa yang menjadi formalisasi, dimensi formalisasi dalam organisasi kita? Iya, jadi ada yang lain. Kalau Mbak Sandi ini bilang aturan atau janji. Struktur organisasi. Jadi dalam dimensi struktural organisasi yang formalisasi itu ada disebut dengan anggaran dasar. Ya, ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga. Nah, disitulah disebutkan corak atau perilaku organisasi tersebut. Apakah organisasi tersebut adalah organisasi partai politik, organisasi sosial, atau organisasi kepemudaan, atau organisasi apa saja. Di dimensi struktural formalisasi inilah dicetuskan apa yang disebut dengan corak organisasi tersebut. Nah, itu yang pertama di dalam dimensi struktural. Kemudian ada dalam dimensi struktural ini ada yang disebut dengan spesialisasi. Nah, spesialisasi ini berbicara tentang derajat atau pembagian kerja atau tingkatan pembagian kerja atau tugas. Sebagai contoh, di dalam organisasi kalau
Mbak pernah ikut organisasi remaja masjid ya, atau organisasi Karang Taruna. Nah, di dalam organisasi ini ada spesialisasi ya. Itulah yang disebut dengan departemen-departemennya atau seksi-seksi ya. Contoh, seksi atau departemen humas ini kan berbicara, spesialisasinya adalah berbicara humas. Tidak akan mungkin dia menanganin bagian-bagian yang lain. Ada departemen kesekretariatan, dia berbicara, spesialisasinya berbicara kesekretariatan, tidak akan mencampurin bagian humas. Itu bicara spesialisasi. Jadi di dalam organisasi dimensi struktural ini spesialisasi daripada setiap organisasi itu dituntut supaya bisa rapi kerjanya. Bagaimana departemen A, departemen B, departemen C ini bisa bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, yang ketiga, di dalam dimensi struktural ada yang disebut dengan standarisasi. Kira-kira bisa kasih pendapat tidak mbak-mbaknya apa yang disebut dengan standarisasi? Ada yang bisa kasih pendapat? Apa ini maksud dengan standarisasi di sini? Sesuai dengan takaran, maksudnya Mbak Nurul gimana yang sesuai dengan takarannya, maksudnya bagaimana ya Mbak? Persamaan aturan, standarisasi. Oke. Sambil yang lain kasih pendapat, saya akan jelasin bahwa yang dimaksud dengan standarisasi itu berbicara tentang kesamaan prosedur ya. Jadi dalam satu organisasi harus sama prosedur dalam melaksanakan kegiatan. Harus jelas apa saja langkah demi langkah yang diambil untuk mengambil suatu kebijakan, untuk mengambil suatu tindakan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah disepakati. Nah, ini penting sekali dalam organisasi. Coba bayangkan kalau mbak-mbak dalam satu organisasi tidak punya standar atau tidak punya prosedur yang sama, maka akan terjadi yang namanya saling gontok-gontokan, saling menyatakan bahwa dia yang paling benar, bahwa departemennya yang paling capek dan sebagainya. Jadi tidak ada bicara tentang standar, sudah dibagi ya. Tadi bicara spesialisasinya adalah bagian tugas, maka dalam standarisasi adalah bicara tentang SOP kalau kata orang di pabrik, standar operational procedure atau standar bagaimana suatu tindakan ini diambil. Dalam organisasi itu ada bagian-bagian. Jadi ketika standar ini dilanggar, maka terjadi yang namanya pelanggaran terhadap aturan-aturan standarisasi, sehingga akan ada yang disebut dengan hukuman-hukuman atau disiplin-disiplin yang diberikan. Bisa jadi turun pangkat, bisa jadi dipindah bagian, atau bahkan bisa saja terjadi yang namanya
pemecatan terhadap oknum yang tidak mengikuti standar itu tadi. Nah, setelah standarisasi, dimensi struktural ini terdiri dari sentralisasi. Nah, sentralisasi ini berbicara tentang corak pembagian kekuasaan menurut tingkatan. Jadi coraknya ada satu organisasi terdiri dari kekuasaannya itu ada dewan pembina, ya. Dewan pembina menanganin ini tingkatannya itu setara dengan dewan pengurus, atau ada juga dewan penasehat itu bahkan di bawah pengurus atau ada di atas pengurus. Ini berbicara tentang bagaimana pola-pola pengambilan keputusan nantinya bisa diambil. Nah, contoh misalnya di dalam suatu organisasi ada yang yayasan lah kita bilang, ada yang disebut dengan dewan pembina, ada yang disebut dewan pengurus, dan ada yang disebut dengan dewan pengawas. Nah, yang paling tinggi dari semua ini adalah dewan pembina. Dewan pembina, kemudian di bawahnya sedikit ada dewan pengurus. Nah, dewan pengurus ini setingkat dengan dewan pengawas. Itu corak pembagian. Jadi itulah sentralisasi. Ada juga artinya bahwa ada dewan pengurus yang paling tinggi daripada semua dewan-dewan yang ada. Jadi dewan pengurus paling tinggi, kemudian dibagi lagi keputusan ini ke dalam dewan pengawas atau dewan penasehat dan sebagainya. Jadi itu sentralisasi. Bahkan ada juga organisasi yang dewan pembinanya atau dewan penasehatnya diambil alih semuanya oleh dewan pengurus, sehingga tidak terjadi namanya pembagian kekuasaan. Itu tentang sentralisasi. Kemudian ada hierarki kekuasaan. Hierarki kekuasaan ini berbeda dengan sentralisasi. Kalau sentralisasi tadi, misalnya tadi kalau ada dewan pengurus, pembagian kekuasaannya tidak bisa mencampurin yang namanya bagian-bagian dari dewan pembina. Nah, begitu sebaliknya dewan pembina juga tidak bisa mencampurin bagian-bagian di dalam dewan pengurus. Nah, tetapi dalam hierarki kekuasaan ini berbicara tentang siapa paling tinggi, siapa yang bertanggung jawab ke siapa, dan ketika dia melakukan kesalahan, siapa yang berhak menegur beliau atau siapapun itu, atau bahkan siapa yang berhak untuk melakukan yang namanya memberikan yang namanya sanksi atau denda atau hukuman kepada oknum di dalam organisasi yang melakukan pelanggaran. Inilah yang disebut dengan hierarki. Jadi kalau di dalam organisasi paling sering kita disebut hierarki paling tinggi kira-kira apa? Dalam organisasi atau bahkan dalam kepanitiaan pasti ketua, benar ya? Ketua, di bawah ketua ada sekretaris. Nah, sekretaris itu sederajat dengan bendahara. Kemudian di bawah-bawahnya itu baru ada yang disebut dengan seksi, ada yang disebut dengan departemen-departemen, ada yang disebut dengan subbagian-subbagian. Itu yang terjadi di hierarki kekuasaan. Kemudian di dalam dimensi struktural ini ada yang disebut dengan kompleksitas. Artinya hal-hal yang kompleks atau banyaknya kegiatan. Nah, di dalam kompleksitas ini dibagi dua. Itu kompleksitas vertikal, itu berbicara tentang jumlah tingkatan seperti saya bilang tadi ya. Dan misalnya kalau kerjaan ini dilakukan oleh BPH, kalau kegiatan ini dilakukan oleh seksi-seksi, kalau kegiatan ini bisa dilakukan oleh bersama. Nah, itu bicara tentang vertikal, sesuai dengan jumlah kegiatan, sesuai dengan tingkatan.
Jadi ketua itu jadi seperti job description-nya masing-masing. Seperti itu. Jadi dimensi organisasi ini bisa dilihat dari banyaknya kegiatan. Nah, ada juga kompleksitas horizontal. Ada kompleksitas horizontal, ini adalah pembagian kegiatan pada tingkatan yang sama. Jadi misalnya nih, seksi dokumentasi atau seksi humas ada bagian-bagian lagi. Nah, di sini juga akan dibagi berapa pekerjaan atau berapa kegiatan yang akan dilakukan oleh orang per orang yang terjadi di dalam organisasi tersebut. Nah, selanjutnya dimensi struktural yang lain adalah profesionalisme. Ini berbicara tentang tingkat pendidikan baik formal maupun non formal daripada anggota organisasi tersebut. Contoh organisasi, misalnya ini organisasi IDI, Ikatan Dokter Indonesia, ya nggak mungkin juga tiba-tiba masuk ke dalam itu bidang, karena memang profesionalnya adalah dokter, ya. Nah, tapi ada juga organisasi umum yang semua tingkat pendidikan bisa masuk. Terus kemudian ada juga organisasi profesi, ya ada juga Ikatan Bidan Indonesia atau Persatuan Insinyur Indonesia. Ini kan berbicara tentang tingkat-tingkat pendidikan yang terjadi. Nah, yang terakhir di dalam dimensi struktural itu yang disebut dengan konfigurasi. Jadi konfigurasi ini berbicara tentang bentuk pembagian anggota organisasi ke dalam bagian. Contoh dari berapa orang masuk ke departemen humas, berapa orang masuk ke departemen kesekretariatan. Jadi dikonfigurasikan bagaimana mereka bisa masuk ke dalam bagian-bagian tersebut. Nah, ini dimensi yang pertama di dalam organisasi. Kira-kira ada pertanyaan? Bagaimana? Penjelasan saya begitu cepat atau jelas? Atau ada yang mau dikasih usulan, masukan? Baik. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan bertanya kepada mbak-mbak sekalian. Nah, di dalam dimensi struktural kita sudah tahu tadi ada bicara tentang formalisasi, spesialisasi, standarisasi, sentralisasi, hierarki, kompleksitas, profesionalisme, dan konfigurasi. Nah, kira-kira apa dari dimensi struktural ini yang tidak bisa hilang dalam bentuk organisasi? Atau harus dimiliki oleh semua organisasi? Alasannya kenapa Mbak Satini dan Mbak ini menyatakan bahwa formalisasi ini tidak bisa hilang? Kira-kira apa alasannya? Mbak ini silakan juga kasih tahu alasannya. Iya. Saya mau Mbak ini masih ada. Jadi dasarnya dalam suatu organisasi ini adalah bicara tentang dokumen dan tulis dari organisasi tersebut. Benar. Jadi landasan dari setiap
apapun yang dilakukan oleh organisasi itu harus bentuknya diformalkan. Artinya baik itu tingkatan organisasi paling rendah sekalipun, tapi ini harus diformalkan. Karena ini berbicara tentang corak organisasi tersebut atau perilaku-perilaku yang akan menentukan apa yang menjadi berikutnya, apa yang menjadi spesialisasi, apa yang menjadi standar, apa yang menjadi bagaimana pembagian kekuatan tingkatannya, bagaimana hierarkinya, bagaimana memilih kekuasaan di dalamnya, bagaimana jumlah kegiatan dan sebagainya. Itu berbicara tentang formalisasi. Jadi visi, misi, dasarnya organisasi itu berdiri dan tujuannya apa organisasi itu berdiri diatur di dalam yang namanya formalisasi. Nah, kalau begitu di dalam dimensi struktural ini, pertanyaan yang kedua, kira-kira apa yang tidak harus ada di dalam organisasi? Dia bisa dihilang. Mbak saat ini berpendapat bahwa konfigurasi yang bisa tidak termasuk di dalamnya. Yang lain bagaimana pendapatnya? Hierarki kekuasaan, kompleksitas, ada lagi yang lain pendapatnya? Iya. Jadi di dalam dimensi struktural ini ada hal yang memang tidak harus di dalamnya, dan menurut kita bukan kompleksitas, karena kompleksitas itu berbicara kegiatannya. Suatu organisasi pasti ada kegiatan, tidak akan mungkin tidak ada kegiatan, jadi tetap harus ada. Hierarki kekuasaan ya harus ada. Kenapa? Siapa yang memimpin? Ketua, sekretaris, bendahara itu harus ada paling tidak. Konfigurasi juga harus ada jelas. Kenapa? Karena di dalamnya ada anggota-anggota organisasi. Bagaimana anggota itu tidak dibagi? Misalnya ada anggota biasa, ada anggota luar biasa dan sebagainya, seperti itu. Jadi memang harus jelas ada konfigurasi. Dan yang bisa dihilangkan adalah profesionalisme. Karena profesionalisme berbicara tentang tingkat pendidikan. Jadi ini bisa dihilangkan dalam satu organisasi umum. Contoh, tidak ada keharusan dalam organisasi itu harus tamat S3. Tidak ada keharusan dalam organisasi itu harus tamat ini dan sebagainya. Tidak ada, kecuali memang ada organisasi tertentu yang harus mencantumkan itu sebagai dimensi strukturalnya. Baik, itu untuk dimensi struktural. Kira-kira masih ada pertanyaan untuk dimensi struktural? Baik, Mbak ini tidak, Mbak Nurul tidak. Oke, Mbak Ricci tidak. Saya pikir rata-rata tidak ya. Oke, saya lanjut. Nah, dimensi kedua di dalam organisasi adalah yang disebut dengan dimensi kontekstual. Jadi, tadi struktural itu berbicara internal atau berbicara tentang apa yang dilihat di dalam. Nah, ini berbicara tentang kontekstual adalah berbicara apa yang kita bisa lihat dari luar tentang organisasi tersebut. Nah,
Dimensi kontekstual ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama itu adalah ukuran organisasi. Jadi ukuran organisasi ini biasanya besar kecilnya organisasi itu diukur melalui jumlah orang atau anggota atau personel yang masuk dalam organisasi itu. Jadi ada ukuran yang jelas. Contoh, kira-kira mbak ini semua ikut IPIT ya? IPIT katanya ya. Ada IPIT ya, saya lupa ya. Ada IPIT enggak di Taiwan ya? IPIT atau apa ya? Organisasi A. Saya lupa. Nah, ukuran organisasi tersebut disebut besar atau tidak adalah berapa banyak. Ada IPIT, ada IWAMIT atau apalah segalanya itu. Nah, biasanya kita membandingkan organisasi tersebut dari anggota. Contoh, IPIT ini organisasinya ukurannya 1000 orang ya, terus IWAMIT anggotanya 500. Kira-kira menurut kita yang mana yang besar organisasinya, IPIT atau IWAMIT dengan kondisi jumlah yang seperti itu? Ya, IPIT karena banyak. Nah, itulah ukuran organisasi. Jadi ukuran organisasi ini berbicara tentang berapa banyaknya jumlah anggota atau jumlah personel atau jumlah orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, kemudian dimensi yang kedua dalam dimensi kontekstual ini adalah teknologi organisasi. Ini berbicara tentang jenis dan tindakan teknologi yang digunakan oleh organisasi tersebut. Jadi tidak berbicara tentang teknologi ini kan tidak berbicara tentang ini ya, tidak berbicara tentang mesin apa segalanya. Contoh yang dimaksud dengan teknologi organisasi ini adalah kartu anggota, ya kan? Kartu anggota itu udah pakai barcode aja, gitu loh. Kan ada juga kartu anggota hanya sekedar kartu anggota, tidak dikenal identitasnya. Dalam tanda kutip harus ditulis lagi, gitu loh. Tetapi kalau misalnya dia menggunakan teknologi, dia pakai barcode, jadi dia ditempel ke mesin aja sudah terbaca data-datanya. Itu berbicara tentang teknologi. Ada juga contoh dia masuk dalam satu organisasi, diukurnya melalui apa? Melalui mungkin teknologi yang dipakai adalah misalnya selain kartu anggota, kunci ya dan sebagainya. Kalau saya pernah masuk organisasi, teknologi yang kami pakai adalah seperti cardnya itu bisa jadi kunci kemana-mana, tidak hanya bicara tentang data saya ada di sana. Nah, kemudian dimensi kontekstual yang lain adalah lingkungan. Nah, seperti saya bilang tadi, lingkungan ini adalah keadaan seluruh elemen atau seluruh bagian-bagian yang ada di luar batas-batas organisasi yang mempengaruhi atau yang pengaruhnya cukup kuat terhadap organisasi. Inilah yang dapat memberikan gambaran atau pengaruh terhadap organisasi tersebut. Jadi hal-hal yang 3 ini disebut dengan dimensi kontekstual di dalam organisasi. Kira-kira ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas dari 3 dimensi ini? Oke, saya sudah bahas tadi bicara tentang dimensi struktural dan dimensi kontekstual. Apa perbedaan menurut mbak-mbak dimensi struktural dan dimensi kontekstual? Kira-kira apa perbedaannya dimensi kontekstual dan dimensi
struktural. Yang tadi kan kita bahas dimensi struktural ya, yang pertama ya. Yang lain, Mbak Eni katakan bahwa struktural, dimensi struktural itu menggambarkan internal. Oke. Ya, saya sebut tadi memang bahwa struktural itu berbicara tentang dimensi sudut pandang di dalam internal atau internal organisasi tersebut. Sementara kontekstual adalah berbicara tentang apa yang terjadi di luar organisasi tersebut. Jadi yang disebut dengan dimensi struktural dan kontekstual. Kemudian selanjutnya kita lanjut. Nah, kalau dalam minggu yang lalu, kalau mbak-mbak ikut pertemuan kita, kelas kita minggu lalu, kan kita berbicara tentang 3 pandangan atau 3 pendekatan organisasi ya. Kira-kira menurut yang ikut minggu lalu nih, yang ikut kelas minggu lalu, kira-kira pandangan atau pendekatan apa saja yang teori organisasi? Ya, klasik, neoklasik, dan modern. Nah, di dalam pendekatan-pendekatan ini yang kita pakai sampai hari ini, pendekatan mana? Ya, modern. Nah, walaupun demikian, tidak bisa 3 teori ini, ya, 3 teori organisasi ini dapat dijadikan dalam satu teori organisasi. Kenapa? Karena menurut pandangan modern, menurut pendekatan dari pandangan modern, bahwa organisasi tidak bisa utuh berdiri sendiri. Jadi organisasi itu memiliki yang namanya ketergantungan terhadap lingkungan dan kondisi sekitar. Jadi tidak ada teori organisasi yang full bisa menjelaskan organisasi secara utuh dan berdiri sendiri, dan bisa menjelaskan secara full, karena tidak semua teori itu berlaku secara umum. Jadi organisasi ini memiliki yang namanya ketergantungan terhadap lingkungan dan kondisi sekitar. Itu yang dimaksud dengan teori organisasi tidak mampu atau tidak bisa ditarik menjadi satu kesimpulan. Nah, akhirnya suatu organisasi tersebut dianalisa atau dianalisis dari berbagai tingkatan. Jadi mulai minggu depan kita akan membahas 4 bagian ini, yaitu yang pertama tingkatan dalam analisis organisasi itu. Jadi 4 kali pertemuan kita ke depan kita akan rutin. Yang pertama minggu depan itu akan bicara tentang lingkungan organisasi, yang kedua bicara tentang organisasi secara keseluruhan, bagian-bagian organisasi, dan akhirnya kepada kumpulan individu, grup, atau pada suatu bagian organisasi. Nah, kenapa ini yang menjadi bahasan? Saya gambarkan seperti ini, Mbak. Dalam organisasi itu, bagian paling besar adalah lingkungan. Ingat saya bilang tadi, organisasi mengambil input dari lingkungan. Benar ya? Nah,
lingkungan itu seperti gambar di dalam slide saya, paling luar akan mempengaruhi apapun yang di dalam organisasi. Jadi dia semakin mengerucut. Nah, setelah dia masuk, maka organisasi inilah akan membentuk yang disebut dengan bagian-bagian organisasi. Dianalisa menjadi bagian-bagian organisasi. Apa saja yang dibutuhkan dalam bagian organisasi, apa saja yang dijadikan dalam bagian organisasi. Nah, kemudian dari bagian organisasi inilah terjadi yang namanya kumpulan-kumpulan individu atau grup. Nah, Mbak sekalian bisa lihat tanda panah merah itu. Jadi dari luar itulah memulai analisa-analisa di dalam organisasi, teori organisasi. Jadi lingkungan itu mempengaruhi organisasi, memberikan input kepada organisasi, dan organisasi itu menganalisa atau mentransformasi apa saja yang dibutuhkan di dalam bagian organisasi itu. Akhirnya dipisah-pisahlah dalam bentuk mungkin departemen atau bagian-bagian atau seksi-seksi. Nah, setelah dibentuk dalam bagian organisasi, dibutuhkanlah namanya individu-individu atau kumpulan-kumpulan individu yang mengisi bagian organisasi tersebut. Dan akhirnya di dalam kumpulan individu inilah yang terjadi namanya permasalahan. Jadi bukan di lingkungan yang terjadi permasalahan dalam organisasi. Semakin kecil dia, maka tingkatan analisanya akan menemukan masalah-masalah yang sesungguhnya. Itu dalam organisasi. Kira-kira ada pertanyaan Anda untuk bagian ini? Ada pertanyaan Mbak sekalian? Atau masih kurang jelas? Oke, saya pikir jelas lah ya. Karena saya berusaha untuk memberikannya secara sederhana. Nah, baik. Selanjutnya dalam lingkup pembahasan yang seperti tadi, saya bilang tadi akan kita masukkan ke dalam bagian 4. Dalam lingkup, jadi yang dibahas di dalam organisasi itu ada 4 ini. Jadi 4 ini saja nanti terus dan terus menerus yang akan dibahas dalam bentuk organisasi. Apapun bentuk organisasinya, apapun bentuk aktivitas organisasinya, apapun besar kecil organisasi itu, maka di dalam organisasi itu ada 4 bagian atau 4 lingkup, ruang lingkup yang selalu akan dibahas dalam organisasi. Itu yang pertama, itu lingkungan, efektivitas organisasi, aspek-aspek internal yang mempengaruhi organisasi, bentuk-bentuk dan struktur organisasi. Jadi lingkungan seperti saya bilang tadi adalah elemen-elemen yang ada di luar batas-batas organisasi yang mempengaruhi atau yang mempunyai pengaruh kuat terhadap organisasi. Itu yang dimaksud dengan lingkungan. Efektivitas organisasi berbicara tentang aktivitas organisasi, berbicara tentang efektifnya organisasi itu, tujuan organisasi itu berdiri, dan untuk apa organisasi itu ada. Itu berbicara tentang efektivitas organisasi. Kemudian yang ketiga itu adalah berbicara tentang berbagai aspek internal yang mempengaruhi kegiatan organisasi. Jadi apa saja yang dalam aspek internal tersebut yang mempengaruhi organisasi ini bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, atau bahkan sebaliknya, apa yang membuat organisasi ini tidak berjalan dengan baik. Kemudian adalah bentuk dan struktur organisasi. Maka inilah yang terjadi yang namanya regenerasi atau suksesi kepemimpinan. Jadi dalam bentuk struktur organisasi ini kan biasanya pemilihan ketua, sekretaris, itu ada timing atau ada waktu-waktu tertentu bagi anggota organisasi untuk memilih pemimpin barunya. Jadi ini bicara tentang bentuk dan struktur organisasi. Kira-kira cukup jelas dalam sampai di sini?
Oke. Baik. Untuk mata kuliah kita sudah selesai. Tapi untuk selanjutnya ini ada beberapa, sebelum kita ada latihan formatif. Ini ada latihan 3 tugas Mbak sekalian. Kira-kira bisa dibaca ya. Ini ada 3 pertanyaan dari penjelasan yang saya sebutkan dari awal tadi. Jadi ini ada yang pertama itu, ini apa sebabnya dikatakan bahwa organisasi memiliki ketergantungan ganda pada lingkungannya. Yang kedua, jelaskan hubungan antara prinsip ketergantungan dengan kenyataan bahwa organisasi memiliki ketergantungan terhadap kondisi lingkungannya. Yang ketiga itu, jelaskan pemanfaatan dimensi struktural dan dimensi kontekstual dalam pemahaman mengenai suatu organisasi. Jadi saya minta kepada mbak-mbak semuanya, nanti kasih tahu kepada teman-teman yang satu angkatan yang ambil mata kuliah ini, yang tidak masuk boleh sharing ya, dikerjakan dalam bentuk Word. Mau mbak tulis dalam tulisan tangan kemudian dipoto dikirim ke email saya boleh. Mau mbak tulis dalam bentuk mbak ketik dalam Word juga boleh. Jadi tidak ada masalah di sana. Dalam bentuk apapun bisa saya terima. Tapi kalau bisa saya minta di email, atau bisa saja diberi ke Facebook saya dalam bentuk file. Kira-kira bisa ya? Oke. Ya, dikerjakan dalam bentuk Word. Minggu depan sebelum kelas minggu depan semuanya harus sudah terkumpul ya, Mbak. Tiga ini ya. Ada yang kurang jelas terhadap pertanyaan latihan ini, tugas ini? Cukup jelas lah ya. Saya pikir hanya 3 ini. Nanti boleh di email, itu ada tertera email saya, kemudian boleh juga ke Facebook saya secara ya. Ini menurut pandangan mbak sendiri, apa jawabannya, jadi tidak baku ya, tidak kaku. Ini pandangan mbak sendiri, pandangan penjelasan mbak sendiri, analisa mbak sendiri, bagaimana pertanyaan ini mbak bisa jawab dari penjelasan saya yang saya sudah berikan kepada mbak-mbak sekalian. Ada pertanyaan tentang tugas kita? Oke, tidak. Oke. Untuk berapa menit ke depan ini ada berapa tugas? Bukan tugas sih, jawab langsung ya, karena ini pilihan ganda. Ya, yang pertama itu saya baca itu, dimensi kontekstual yang menyatakan besarnya organisasi diukur dengan A. Omset total, B. Jumlah anggota organisasi, C. Jumlah kapital, D. Jumlah unit organisasi. Oke, jawabannya apa? Mbak Selini menjawab B, Mbak Eni jawab B. Yang lain 8 harus menjawab semua ya. Mbak Riza menjawab B. Masih 3 orang. Mbak Nurul menjawab jumlah anggota organisasi ya, B juga. 4 lagi bagaimana? Mbak Romawati B, Mbak Wiwi B, satu, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Satu orang lagi belum jawab nih, siapa ya? Mbak Elina. Oke, Mbak Elina terakhir. Oke, B. Ya, jawabannya tepat ya, B. Ini kontekstual, ukuran organisasi. Nah, yang kedua, seorang konsultan yang selalu mengusulkan teknik yang sama untuk menyelesaikan masalah organisasi mengabaikan A. Apa yang diabaikan oleh konsultan tersebut? Apakah dimensi strukturalnya, atau pengaruh lingkungan, atau pengaruh kondisi internal, atau bentuk organisasi? Ya, Mbak Satini jawab B. Mbak ini jawab B. Mbak Wiwi jawab B. Mbak Elina jawab B. Mbak Romawati jawab B. Yang lain sudah 8 kah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu orang lagi, siapa ya? Iya, Mbak ini muncul terakhir, D. Mbak ini jawabannya kurang tepat, Mbak ini, karena dalam organisasi sekali lagi ketergantungannya kepada lingkungan ya, B. Jadi kalau kita nggak mengusulkan teknik yang sama untuk menyelesaikan masalah, itu sangat mengabaikan terhadap lingkungan. Jadi belum tentu hari ini teknik yang sama berlaku untuk masalah yang berikutnya ya. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan ketiga. Sebagian orang berpendapat bahwa teori organisasi belum bisa dianggap sebagai teori dan lebih tepat dinyatakan sebagai pendekatan. Kenapa? A. Belum lengkap. B. Tidak berlaku umum. C. Hanya bisa menjelaskan sebagian masalah organisasi. D. Tidak memiliki ukuran kuantitatif. Kira-kira menurut Mbak sekalian apa jawabannya? Mbak Rice jawab B. Mbak Satini jawab B. Mbak Nurul jawab B. Masih 3 loh ini. Mbak Wiwi jawab B. Mbak ini oke, sudah ya. Masih ada yang belum jawab? Oke, Mbak Elina terakhir ya. Ya benar, jawabannya tidak berlaku umum karena tidak semua teori organisasi itu bisa diterapkan di seluruh bagian. Nah, pertanyaan terakhir, pertanyaan keempat. Tingkat pendidikan rata-rata organisasi merupakan bagian dari dimensi struktural organisasi, dimensi kontekstual organisasi, tingkat spesialisasi organisasi, tingkat teknologi organisasi. Jawabannya apa kira-kira? Ya, Mbak Rice jawab A. Mbak Nurul jawab A.
Mbak Eni jawaban A, Mbak Wiwi jawaban A, Mbak Elina jawaban A. Yang sudah jawab? Ya, itu masuk ke dalam profesionalisme Mbak Setini. Jawabannya diubah di menit-menit terakhir ya. Ya, jawabannya adalah struktural karena profesionalisme masuk dalam struktural organisasi. Jadi oke. Nah, untuk malam ini saya pikir selesai untuk mata kuliahnya. Jadi minggu depan mungkin akan lebih panjang karena malam ini kita hanya bahas tentang struktur organisasi. Dan minggu depan kita bicara tentang lingkungan di dalam organisasi. Jadi tetap sama waktunya, itu Jumat jam 9:30 malam. Tunggu informasi selanjutnya, link dan sebagainya. Kira-kira ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan. Baik. Terima kasih buat partisipasinya Mbak-mbak sekalian untuk hari ini. Terima kasih buat partisipasinya, dan kita bisa sampai ketemu di minggu depan dalam waktu yang sama. Dan semua saya berharap bisa bertemu dalam waktu yang full team, juga full energi, dan bisa juga dalam bentuk aktivitas yang sangat baik. Terima kasih buat semuanya dan sampai jumpa. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.